jam 1 tadi gue ngapain ya? Blank, hilang. Nah, ini juga kita perlu latih. Dengan kata lain, artinya Bro Ivan ingin bab 3 ini nggak cukup satu kali webinar, betul. kita akan berdalam. Betul. Terutama bagaimana sebenarnya orang tahu ya untuk memahami dirinya bahwa dia harus mengulang, merangkum, mengulas, merefleksikan itu. Betul. Itu akan diperdalam bahwa orang itu sampai akhirnya menyadari Betul. dia sudah melakukan hal tersebut. Nah, itu kita akan lakukan nanti di sesi sesi yang kedua, bab 3, sesi yang kedua dengan ada praktek. Dengan ada praktek langsung ya. Praktek langsung. Oke, menarik. Nah, kita akan ramu lah supaya teman-teman mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin. Karena memang tujuan kami, saya dan Dr. Steve menulis buku ini adalah bagaimana teman-teman bisa ikut bertumbuh semaksimal mungkin. Apapun posisinya, apapun keadaan finansialnya. Oke. Kalau lanjut lagi, ini saya akan coba membedakan dulu secara knowledge dulu ya. Repeating itu ada untuk membangun kesadaran akan realitas. Bahwa setiap fakta, setiap kejadian adalah satu realita. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kedua adalah mengulang, merangkum, menemukan pola. Artinya dari seluruh peristiwa yang dikatakan sebagai titik, kalau titik jam 7 saya ngapain, jam 8 saya ketemu dengan ini, jam 11.30 saya pergi nunggu orang, isi bensin dulu macet, itu ketemu orang, mesti nunggu sampai dengan jam 1:30, ya kan? Sampai dengan 1:30, betul. Lalu kita pergi makan, dan kemudian perjalanan ke sini, perjalanan ke Depok, dan itu kan satu titik-titik peristiwa. Nah, bagaimana kita dapat menyusun sebuah pola untuk memahami alur atau pola yang terjadi? Dengan contoh, momen mana ya yang paling menguras energi? Kalau saya nunggu. Tapi dengan menunggu ini saya tahu perasaan dominan apa yang muncul. Bete sama pegal. Makanya saking betenya beli kopi di sebelah. Itu suatu yang pola kan. Pola yang muncul berdasarkan pengalaman dan emosi, sehingga kita tahu habit mana, habit yang seperti apa yang kita sadari. Contoh, saya menyadari hari ini saya udah minum kopi 3 gelas, padahal bolehnya cuma 2. Sehingga malam udah nggak lagi kopi, jangan gatel aja minum kopi. Itu kan suatu penyadaran pola, menemukan satu pola. Apa dampak utama dari apa yang saya ambil keputusan hari ini? Pola yang seperti itu. Baik. Selanjutnya adalah reviewing, di mana kita mengulas, menilai keselarasan alignment-nya. Jadi apakah hal-hal yang saya lakukan hari ini sudah sesuai dengan sasaran hidup saya, sesuai dengan goal target kita? Apakah meeting dengan klien misalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang kita targetkan? Jangan-jangan hari ini ada orang yang menemui klien, tapi sebenarnya klien itu bukan target. Di mana, di titik mana I can do it better. Kalau tadi di situ ada ya tulisannya, apa yang harus dilakukan? Membangun kesadaran tentang bagaimana mengambil keputusan. Betul. Kalau tadi dihubungkan dengan cerita sebelumnya, bete nunggu orang, maka sebenarnya pertanyaannya, kesadaran apa yang dibangun oleh Bro Ivan tadi sehingga mengambil keputusan apa? Kesadaran yang saya bangun adalah ketika bete pengennya minum kopi. Oh, I see. Kesadaran kan mengambil keputusan untuk minum kopi. Mengambil keputusan untuk minum kopi. Untuk minum sambil menunggu. Padahal tadi yang di sesi sebelumnya penjelasan itu ada faktor emosi. Iya. Nah, apa yang saya rasakan? Mungkin kalau orang yang belum merasa bertumbuh, mungkin dia tidak ambil keputusan minum kopi ya. Bisa jadi dia ngamuk. Bisa jadi dia malah bete. Ini gua udah telepon katanya 2 menit datang. 5 menit nggak datang juga, ya kan? Artinya dari situ kita mungkin balik nih bete, mungkin balik nih pertanyaan Bu Siska. Dari mana sih saya tahu bahwa itu bukan ilusi?
Ya kan? Nah, itu tadi bisa jadi dengan mengambil keputusan untuk saya sih bete, saya sih kesel, Iya, betul, tapi langkah yang saya ambil adalah mendingan saya minum kopi deh, betul. daripada saya ngamuk. Iya, daripada saya bete ngomel-ngomel pada diri saya sendiri dan lain-lain, betul. Dari situ minimal dia sadar kan? Iya, atau mungkin ada orang juga yang tidak sadar. Ada beberapa orang yang belum sadar, sehingga itu adalah unknown area-nya dia. Ya, Unknown area kita bisa berharap orang lain kasih tahu. Atau kita berharap pada diri kita untuk mencari sendiri. Ya, Artinya belajar untuk bertindak lebih baik ini review. Yes. Ini apa yang telah kita lakukan itu, what can I do it better? Bagaimana, di mana kesadaran saya pada saat saya ngambil keputusan? Apakah ngambil keputusan saya itu nggak sadar? Kadang-kadang kita juga merasa bahwa, aduh, salah ngomong. Ya. Betul lah. Kalau kita lihat sering hubungan dengan kita ngalamin gitu. Ya, itu gara-gara kita sebenarnya kalau kita hubungkan dengan emosi tadi, sebenarnya ketika orang mengambil keputusan secara tidak sadar, sebenarnya dia sebenarnya sedang mengalami kegagalan dalam regulasi emosi. Dia tidak mampu meregulasi emosi dengan baik. Ya, bisa jadi bete-nya malah dia ekspresikan dengan cara marah, malah dia tinggalkan tempat itu, ya kan? Bisa jadi seperti itu kan? Pada tahap review itu. Yes, betul. Kalau kita mau menggali lebih dalam lagi, itulah yang dinamakan reflecting. Bagaimana kita melakukan refleksi, menemukan arah dan makna kita. Artinya, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari ini? Ternyata menunggu itu ada hikmahnya. Dengan menunggu dia, coba kalau misalkan dia datang tepat waktu, saya akan miss ketemu orang penting di restoran. Maknanya adalah Ivan belajarlah mengenai sesuatu, bahwa segala sesuatu indah pada waktu. Itu makna bagi saya. Bagi orang lain mungkin bisa berbeda ya. Oke, ya, saya paham. Jadi dengan tadi mengambil keputusan, kita balik lagi ya, supaya mudah nih. Ambil keputusan, aduh saya bete sebenarnya, saya kesel, tapi sebenarnya ada kopi nih, saya ambil kopi. Nah, lalu kemudian refleksinya apa? Iya. Kalau Bro Ivan sendiri tadi, refleksinya adalah? Kalau pada saat saya refleksinya maknanya ya, kalau memang menunggu, ya kita tunggu. Dan maknanya adalah menunggu bukan soal kita habis waktu, tapi adalah soal bagaimana satu melatih diri saya sendiri, maknanya itu. Ya kan? Kedua adalah something yang sudah diatur supaya pas di waktu selanjutnya. Karena waktu kan nggak bisa mundur kita. Betul. Itu yang saya maknai. Dan itu bagian dari pembentukan itu diri. Just happen today. Betul. Just happen today. Dan itu yang sebenarnya membuat orang terbentuk dirinya ya. Membentuk dirinya secara perlahan. Dan itulah proses pertumbuhan. Wow. Menarik ya. Nah, ini sebenarnya sudah saya. Ini sebenarnya sebagai suatu kesimpulan kali ya. Kesimpulan, betul. Nah, sebelum kesimpulan mungkin apakah kita menjawab pertanyaan dulu? Atau ini boleh? Sebagai akhirnya aja nanti ya. Boleh. Oke. Nih, tadi ada pertanyaan dari Pak Daniel ya. Iya. Jika seseorang berniat mengizinkan dirinya sedang bertumbuh, namun kondisinya sedang tidak memungkinkan, misalnya lagi terjepit utang dan lain-lain, ya intinya menghadapi musibah deh. Lalu bagaimana caranya untuk menikmati proses pertumbuhan itu? Ini masuk akal nih pertanyaannya nih. Betul. Sangat manusia banget. Betul. Bagaimana bapak-bapak bicara bertumbuh lewat tubuhku, sementara lu tahu dah utang gua. Lu tahu dah mertua gua sakit. Terus lu sekarang sudah bertumbuh. Nah, mertua sakit. Saya saya terbentuk. Saya banyak utang, terlilit utang. Itu adalah suatu fakta realita. Ya, betul. Dan bagaimana realita itu, kita bisa memahami realita itu sebagai sesuatu yang memang sudah terjadi. Dan bagaimana kita mereview mengapa tindakan kita bisa mengakibatkan itu, kan tadi kan masuk kepada review. Terakhir adalah memberikan makna. Nah, pemaknaan ini beda.
Permanen ini yang akan menimbulkan bahwa orang sakit bisa dia memaknai bahwa ini waktu istirahat gua kayaknya butuh istirahat. Orang sakit mungkin juga ini adalah waktu gua lebih dekat dan meminta kesembuhan pada Tuhan. Maksudnya lebih dekat pada Tuhan? Lebih dekat pada Tuhan, karena dengan sakit dia berdoa. Oh, saya pikir bentar lagi dia mati. Itu juga salah satu kemungkinan kedua sih. Kan ada lagunya, hidup adalah kesempatan, gimana? Oh ya. Lagunya itu agak lupa tuh, hidup adalah kesempatan. Gimana lagunya? Hidup ini adalah kesempatan, terus hidup ini lupa saya. Untuk melayani Tuhan ya. Untuk melayani Tuhan. Oh ya. Kan? Itu kan juga satu sikap, ya, satu makna di dalam diri kita. Artinya bahwa orang sakit, kalian utang itu suatu fakta. Oke. Nah, apa yang kita maknai itu membentuk diri kita. Ada orang yang kelilit utang, malah kabur. Orang yang kelilit utang, malah bunuh diri. Orang yang kelilit utang, malah dia berpikir ini kesempatan saya untuk kerja lebih keras. Banyak orang yang kelilit utang, malah punya bisnis. Bukan hanya bisa bayar utang, tapi malah double miliar kan bisnisnya. Jadi tergantung bagaimana kita memaknai. Setiap orang pasti mempunyai kesulitan. Justru di saat kesulitan itu, jika kita memaknai berbeda, tumbuhnya bisa lebih besar. Oke, ini kan pertanyaan Pak Daniel kan begini ya. Bagaimana caranya saya menikmati proses pertumbuhan tersebut? Ya, secara nggak langsung Pak Bro Ivan ingin mengatakan demikian. Terlilit hutang, mertua sakit, mungkin anak juga lagi dirawat dan lagi. Duit nggak Maka ada. pertama-tama adalah itu fakta, terima dulu Itu kenyataannya. fakta, betul, terima. Lalu kemudian ubah maknanya. Jika kita terima, kita pahami dulu. Oh, kita Betul, terima, kita Ya, pahamin. kita pahami dulu. Kita pahami sebelum dulu. kita terima. Oke. Itu kan, kadang-kadang kita tidak bisa menerima apa yang kita tidak bisa tidak kita pahamkan. Oke. Kita pahami dulu peristiwa itu. Ya kan? Terjadinya seperti apa, kenapa bisa begitu. Pahami dan kemudian kita accept. Kita terima sebagai bagian dari diri kita. Bagian dari kehidupan Ya, kita. bagian dari kehidupan kita. Itulah yang mesti kita alami. Tapi problemnya bro, ya, debt collector seminggu lagi nagih gua nih. Itu kan bagaimana Bagaimana dong caranya? bagaimana Saya menikmati pertumbuhan. itu bagaimana memahami. Hmm. Ya kan? Gini kok, saya menemui teman saya didatangi oleh debt collector, malah dia menemukan makna, dia itu belajar negosiasi di situ. Belajar negosiasi. Mana dia nggak pernah bisa negosiasi, terpaksa melakukan negosiasi dan berhasil mendapatkan perpanjangan. Dan perpanjangan itu ringan banget. Dan sesuai dengan apa yang dia mampu. Nah, saya lagi bayangin pada diri saya sendiri sih. Kalau saya mengalami itu yang seperti Pak Daniel katakan, taruhlah terlilit utang ya, dan seminggu lagi ada dekorator dan saya tidak mampu ngomong, gimana caranya ya? Gitu. Saya punya kemampuan untuk bernegosiasi. Betul. Apakah itu bukan suatu mujizat ya? Artinya, jangan-jangan memang orang ini menyimpan kemampuan itu sebelumnya, atau itu kita bisa katakan sebagai suatu mujizat? Sesuatu yang dia mujizat dari segi spiritual. Oke. Dari segi kita, dari segi apa yang kita pahami mengenai diri kita, itu ada kemampuan yang belum keluar. Artinya unknown. Kadang-kadang unknown itu akan keluar di saat-saat yang tertekan. Oh, itu yang disebut kalau kepepet pas. Blessing in disguise. Kadang-kadang orang bilang itu. Tapi banyak orang yang ada ya banyak itu ya mungkin tergantung di mana kita berada ya. Kadang-kadang orang ada hutang, malah dia melihat iya, si itu kabur tuh, si itu kagak bayar tuh, si itu bilang katanya bapak nggak ada di rumah. Ya, Kan gitu ya, kan? ya, ya, ya. Betul dong? Ya. Nah, itu kan makna. Kalau makna kita adalah utang adalah tanggung jawab.
Itu yang dialami oleh teman saya. Sehingga dia katakan, Pak, saya akan tanggung jawab kepada ini. Tapi saya sanggupnya sekian. Oke. Lihat apa adanya saya. Oke. Dia dengan tidak sengaja dia sudah bernegosiasi I see. dengan bukan belajar negosiasi sesuai dengan buku dan lain-lain, tapi dengan mengungkapkan dirinya apa adanya. Dia sudah bernegosiasi dan akhirnya bahwa dia bilang saya sanggupnya hanya sekian. Mau nggak di apa istilahnya perbankan restrukturisasi, cuman kalau itu istilahnya cuman dihitung ulang gitu bilang. Iya. Waktu itu dia nggak ngerti restrukturisasi itu apa gitu. Iya. Tapi cobalah apakah bisa? Tapi saya mau bertanggung jawab. Oke. Itu kan makna. Nah, ini tampaknya Bu Betty mendukung. Loh. Ya. Dia menuliskan begini, Pak, mendengar jawaban pertanyaan saya tadi ya dari Bu Betty ini, sepertinya kehidupan spiritual adalah fondasi penting ya, itu banget dipakai ya. Terutama ketika Pak Iwan bilang tadi, pertama memahami dulu, kemudian mampu menerima. Itu sebenarnya bagian dari kehidupan spiritual manusia. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal yang tadi loh ya. Dia tidak mau memahami pertanggongjawaban dia, maka dia tidak akan menerima. Maka secara langsung ketika dia mampu memahami dan dia menerima, sebenarnya kehidupan spiritual dia sedang dibangun. Betul. Ya, karena di sini ya itu tadi ilmu kepepet katanya. Jika dibilang itu spiritual, setuju. Saya pribadi setuju. Tapi secara apa yang saya pelajari itu namanya membuka unknown area. Oke, tapi pada dasarnya memang spiritual tidak bisa dipisahkan kan sebenarnya. Betul. Oke. Good. Ya, saya harap sih benar-benar ini mampu ya menjawab ya, bahwa artinya kalau kita dihadapkan pada situasi-situasi sulit ya tidak perlu kabur lah ya, tapi belajar memahami dan belajar menerima, dan saya yakin pasti ada jalan. Begitu ya. Amin. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Idrus. Oke, dalam menintrospeksi diri sendiri, emosi saya seringkali terpicu. Apakah emosi boleh bermain di saat ini? Nah, apakah bila tidak, bagaimana cara meredam emosi tersebut? Ini kayaknya kawan lama ya? Bukan merek dagang, ya. Di dalam hal melakukan introspeksi, perasaan itu wajar. Dan kewajaran itu akan membuat kita memahami, oh, pemicu ini emosi saya adalah A. Saya, walaupun saya tahu saya nggak bakal sebutin di sini adalah B, adalah C. Kita memahami pemicunya apa. Setelah kita paham pemicunya, kita mau apakan emosi kita itu. Kita tolak dengan menolak diri saya. Gua nggak emosi. Kalau bahasa Dokter Steve, psikofrenia. Apa dok? Schizophrenia ya. Artinya menyangkal diri. Bahkan dalam dunia psikologi, bahkan emosi itu harus dikasih nama. Nggak bisa cuma saya nggak bilang emosi, bahkan harus dikasih nama. Oh, saya lagi marah, saya lagi sedih. Betul. Itu kan sesuatu bagaimana kita bisa menerima. Kita lihat emosi itu ya sudah. Bagaimana kita akan bersikap terhadap emosi itu? Andai kata kita mau luapkan, silakan. Itu pilihan kan? Kita mau tumpahkan di dalam gambar, silakan. Kita mau gebuk tembok, silakan. Atau kita mau mencoba emosi itu kita alirkan kepada hal-hal yang lain. Contoh adalah olahraga. Walaupun saya jarang olahraga, tapi saya sering nyanyi, bos. Nyanyi. Itu kan mengalter emosi. Emosi jangan. Jadi saya memberikan satu accepting bahwa saya makan oke. Saya anxiety oke. Mulai saya bersenang. Singkatnya nih. Tadi waktu saya baca itu saya bilang dari Pak Idrus, Bro Ivan ketawa. Kawan lama. Nah, berarti Bro Ivan kenal banget loh. Betul. Nah, kalau kenal, maka pertanyaan sederhana, pertanyaan saya. Apa sarannya Bro Ivan terhadap Pak Idrus? Ketika kalau emosinya muncul, apa yang harus dilakukan? Apakah
Karena mengenal, apa sarannya? Apakah harus diredam, ya kan? Terus kalau diredam, diapain redamnya? Gitu. Kalau harus dikeluarkan seperti apa? Oke. Ini 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 berat, beratnya. Saya membantu Anda ya Pak Idrus. Ah. Nyanyiin tuh, nyanyiin. Nyanyiin. Jangan, maaf Pak Idrus, saya sih belum pernah. Saya besok belajar nyanyi. Jadi kalau Pak Ivan yang nyanyi, saya takut Anda makin emosi. gini, supaya tidak terbuka ke umum, Oh kan. gitu ya. Mungkin saya akan sarankan sentuhan. Wow. Ini maksudnya Pak Idrus menyentuh atau disentuh? Nah, ini Karena gini, kata sentuhan Bos itu Steve udah ngasih kode bahwa jangan ngomong cuman kode doang, Ivan. Enggak. Steve mungkin mau Kalau kita bicara sentuhan, berarti kita bicara afeksi kan sebenarnya. Iya. Nah, seperti apa? Apakah yang dimaksudkan tuh benar-benar bahwa contoh ya, kalau seseorang dari kecil tidak pernah dipeluk, seperti saya contohnya ya, dan ketika saya emosi, apakah saya tiba-tiba harus memeluk? gini. Nah, Itu Bos Steve udah mau ngomong tuh. Udah gatal, silakan Bos Steve. mungkin kalau saya pikir mendingan Bro Steve di sini aja nih, Bro, di belakang sini Bro, Udah gatal. langsung Apa? bisa kelihatan langsung Bro Ini mukanya. juga jelas. Oh, gini ya, Oh jelas kan? gitu, oke. Ya, saya coba bantu jawab. Bukan Saya hanya takut sih jawab. bukan hanya di pertanyaan yang tadi awal dari Pak Daniel itu kan sebenarnya ini. Bagaimana saya mengizinkan diri bertumbuh namun kondisi tidak memungkinkan. Gitu tadi Bro Ivan sudah jawab. Gitu kan, kalau saya secara pribadi metodenya K3, krisis, kritis, kreatif. Wih, udah ada rumusnya. Ya, jadi kalau saya sedang dikejar-kejar dari kolektor, itu kan saya dalam kondisi krisis. Buat itu kritis. Kritis itu artinya gini. Kalau saya tidak hadapi ini, apa hal terburuk yang terjadi? Nah, biasanya pada waktu dalam kondisi kritis, maka kita jadi kreatif. Ya, pada waktu kita kritis, pikiran kita jadi kritis. Ya, itu metode. Nah, tapi pertanyaan berikutnya menjadi sulit. Bagaimana caranya untuk menikmati proses? Selain secara spiritual. Jawabannya saya tidak tahu. Kenapa? Karena spiritual adalah standar keyakinan saya. Kalau saya nggak punya keyakinan, bagaimana saya dapat menikmati? Nah, kalau spiritual, maka kita punya standar. Contoh, saya percaya bahwa Tuhan tidak mungkin memberikan ujian melampaui kemampuan saya. Saya percaya bahwa kalau saya sudah tidak mampu, ini waktunya Tuhan bekerja. Ya. Sehingga pada waktu saya mengalami masalah yang begitu besar dan saya tahu saya tidak mampu, saya tahu persis ini waktunya Tuhan bekerja. Sehingga saya menikmati menonton cara Tuhan bekerja. Saya bisa menikmatinya karena pengalaman spiritual. Tapi kalau tidak ada pengalaman spiritual, saya bingung, pasti saya stres. Ya, itu jawaban selain secara spiritual, untuk menikmati, bukan untuk bertumbuh. Kalau untuk bertumbuh Iya. tadi tidak Iya, perlu betul. spiritual Iya. dan tiga. Ya, itu jawabannya. Nah, kalau dari Pak Idrus, pertanyaan mengenai apakah Emosi. emosi sebentar. Bagaimana cara meredam emosi? Emosi. Apakah emosi boleh bermain? Bila tidak, bagaimana cara meredam emosi tersebut? Boleh. Emosi bukan karena pada waktu kita mengalami sesuatu yang menimbulkan emosi, saya pikir itu bukan waktunya bermain. Nah, bolehkah bermain dengan emosi? Saya pikir malah bagus banget ya kalau kita mampu bermain dengan emosi. Maksudnya begini, ada sebuah peristiwa saya maknai membuat saya sakit hati. Lalu saya ingin bermain. Bagaimana emosi ini saya buat menjadi senang? Ya.
Ya, bagaimana peristiwanya sama, emosinya marah, lalu saya beri makna baru sehingga peristiwa sama, emosinya jadi bahagia. Boleh sekali kalau bermainnya konteksnya itu, gitu kan. Nah, saya tidak pernah berusaha meredam emosi, tapi saya berusaha merangkul emosi. Kita sebut embrace the emotion. Gitu. Jadi, saya lagi marah dan saya marah banget. That's okay. Ya, saya menggunakan kata that's okay. Saya berusaha untuk ya sudah, saya terima bahwa saat ini saya sedang marah. Lalu kembali pada pertanyaan evaluasi. Lalu dari marahnya saya mau apa? Ya. Karena pada waktu saya mencoba meredam, saya mencoba melawan emosi, biasanya makin emosi. Betul. Gitu. Jadi yang saya lakukan adalah merangkul, embrace the emotion, dan lalu bertanya, apa yang dapat saya lakukan dari emosi? Ya, mudah-mudahan menjawab. Sekalian aja, Mas Steph, ini ada pertanyaan dari Ibu Betty. Ya, mungkin pertanyaan terakhir ya. Pak, boleh nggak tolong jelaskan ulang tentang keberhasilan seseorang tergantung dari bimbingan? Tadi kan ada bicara bimbingan kan? Harusnya itu yang bertanggung jawab Boy Ivan, kan yang ngomong bimbingan Boy Ivan. Jadi mungkin Bos Steve mau mulai dulu dikit, nanti saya tambahkan. Ya, untuk pertumbuhan itu kalau pohon, ya, untuk bertumbuh kan satu tergantung jenis pohonnya, identitas pohonnya pohon apa. Lalu lingkungan sekitar, apa lingkungan sekitarnya memungkinkan pohon ini untuk bertumbuh. Nah, lingkungan sekitar itu kalau di dalam dunia manusia, apakah kita punya safety psychological safety, ya, perasaan aman, ya, untuk bertumbuh. Kalau zona amannya tidak ada, apakah saya mau memutuskan bertumbuh? Berarti tergantung dari saya sebagai identitas, sebagai pohonnya. Nah, tetapi setiap pohon itu butuh pupuk untuk bertumbuh. Ya, butuh pupuk untuk bertumbuh. Disebut unsur hara, memberikan makanan-makanan yang dapat diserap oleh pohon ini untuk bertumbuh. Nah, di dalam manusia pupuk itu disebut sebagai bimbingan. Nah, bimbingan itu maksudnya apa? Karena pada waktu kita mengalami sebuah peristiwa, kadang-kadang kita tidak mampu memaknai. Kadang-kadang kita tidak mampu menarik pelajaran. Kadang-kadang kita tidak mampu untuk karena terbelenggu oleh perasaan. Ya, karena pemaknaannya keliru, maka perasaannya membelenggu kita. Ya, mau sakit hati, kecewa luar biasa, dendam, membuat saya terbelenggu, saya tidak mampu bergerak. Disitulah butuh bimbingan. Ya, bimbingan dari Tuhan yang mungkin langsung karena kita berdoa, ya, kita melakukan tahajud kalau di Muslim, gitu kan, ya, kita melakukan tahajud, kita tanya Tuhan langsung, atau kita bisa bertanya dengan orang yang kita percaya, ya, sehingga orang itu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin dapat menolong kita melepaskan belenggu perasaan tadi. Ya, sehingga kita terbebas dari perasaan marah, kecewa, sakit hati. Itu yang dimaksud dengan bimbingan. Mudah-mudahan terjawab. Oke. Terima kasih. Udah lengkap, Steph. udah lengkap Mau banget nambahkan? itu udah lengkap banget. Oh, sudah lengkap. Itu kayaknya betul-betul Bro Steve memahami dan mengaccept dan mengutilize kata-kata yang sudah kita susun beberapa waktu yang lalu. Thank you. Mudah-mudahan menjawab. Betul banget. Itu exactly yang itu kita bukti bahwa mereka berdua lah yang menulis buku ini, ya. Bukan AI. Oke. Bro Ivan, tampaknya tidak ada pertanyaan lagi, ya, dan sudah terjawab. Mungkin sebagai waktu kita tinggal sekitar 10 menit. Ya, 10 menit. Kira-kira dalam waktu 2 menit, 3 menit terakhir ini, apa yang Anda ingin simpulkan dari pertemuan sesi kita pertama ini? Oke. Saya akan lakukan, kemudian nanti silakan Bro Steve kalau ingin menambahkan bahwa dalam hal kita bertumbuh dari dalam, kita akan berbicara soal bagaimana seorang pemimpin bertumbuh dari dalam. Kita harus menggali
menggali dengan memahami dulu. Memahami diri kita. Memahami apa yang ada di depan kita. Memahami peristiwa. Contohnya tadi lewat lewat repeating. Itu kan memahami apa tuh namanya peristiwa-peristiwa, memahami momen-momen, fakta-fakta. Setelah kita memahami, kita melihat polanya seperti apa. Lalu setelah kita dapatkan polanya, kita mulai bertanya kepada diri kita, apa tindakan, apa yang bisa kita perbaiki, apa yang kita bisa harapkan di kemudian hari, apa yang kita harus stop doing, apa yang kita mesti improve. Sehingga akhirnya adalah kita mendapatkan suatu makna, satu pemaknaan baru, dan makna itulah yang membuat orang bertumbuh. Artinya makna itulah yang membuat kita bergulir ke dalam satu pertumbuhan. Yang mana bila next happening lagi seperti itu, kita bisa atau mungkin bertindak dengan cara yang berbeda, not autopilot. Nah, disitulah proses daripada memahami diri, refleksi yang hidup sesuai dengan judul bab 3 kita. Itu ya. Itu dari saya. Oke. Kalau dari Pak Steve sendiri? Lagi nyalain kamera. Ya, dari saya sudah cukup apa yang dikatakan oleh Bu Ivan, itu sudah sangat lengkap. Anda berdua begitu kompak ya? Kalaupun tambahan cuma seperti ini, gitu kan, kita ditakdirkan lahir sebagai manusia dan manusia itu adalah pemimpin. Tugas pemimpin adalah menyelesaikan masalah. Maka kemampuan kita menyelesaikan masalah perlu bertumbuh dari waktu ke waktu, sehingga kita dapat menikmati masalah. Untuk itulah kita perlu refleksi. Ya, itu saja. Oke. Itu sebetulnya sudah menyinggung bab 5 ya. Oke, dari host ada pengumuman untuk next-nya. Sebelum akhirnya saya tutup, wah hari ini malam ini luar biasa nih. Saya mendapatkan makna yang luar biasa. Tapi kita lihat dulu ya. Nah, ini dia. Oke, dan dari saya, ya, kalau Anda sudah beli buku ini, ya, maka dari pembicaraan tadi maknanya adalah jangan cukup berakhir di tempat Anda. Anda harus beli buku ini untuk teman-teman Anda supaya mereka punya makna yang berbeda. Jangan cuma berhenti di Anda. Karena kalau berhenti di Anda selesai. Tapi ketika Anda mampu membagikan kesadaran ini kepada orang lain dengan membagikan buku ini, membantu mereka, itu yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga, yang keempat, WAG ini setiap hari Jumat dan tentunya ada jam-jamnya. Jangan jadikan sebagai autopilot. Setiap hari Jumat kita ini loh. Tentunya Anda harus hadir penuh dengan kesadaran bahwa saya hadir karena saya butuh untuk mampu dibimbing agar mampu juga mengubah makna di dalam kehidupan saya. Saya pikir itu ya. Siap. Jadi buku ini sangat lengkap menurut saya. Ini bukan sekedar bertumbuh. Di sini adalah buku kehidupan, adalah buku spiritual juga yang mampu membuat kita menjadi utuh sebagai satu ciptaan yang kita sebut sebagai manusia. Nah, mungkin dari saya itu aja.